Di sebuah kerajaan yang makmur dan indah, malam itu suasana berubah aneh. Langit dipenuhi awan gelap yang bergerak cepat, menutupi bintang-bintang. Bulan yang biasanya bersinar lembut, kini perlahan tertelan gerhana merah darah, memancarkan cahaya menakutkan di atas istana megah. Petir menyambar di kejauhan, sementara angin kencang menggoyangkan bendera dan pepohonan. Orang-orang di kerajaan menatap langit dengan kagum sekaligus cemas, merasakan ketegangan malam yang misterius. Di desa-desa sekitar, rakyat menyalakan obor dan berdoa, menatap langit dengan raut takut dan penasaran. Suara gemuruh petir bergema, membuat malam terasa lebih panjang dari biasanya. Di menara istana, seorang penjaga menatap langit dengan tegang, mencatat setiap kilat petir dan perubahan warna bulan. Angin malam meniup jubahnya, menimbulkan bayangan dramatis di dinding. Di dalam istana, seorang bayi lahir di kamar megah yang diterangi cahaya lilin. Tangisnya memecah kesunyian malam berhema di lorong-lorong istana. Semua orang bersorak gembira, tapi bidan terdiam, pucat. Ia menunjuk cermin kosong di mana seharusnya bayangan bayi muncul, menimbulkan keheningan yang menekan seluruh ruangan. Para dayang menunduk ketakutan, saling menatap tanpa kata, takut mengucapkan sesuatu yang bisa dianggap pertanda buruk. Ratu menatap bayinya, campuran kebahagiaan dan kekhawatiran terlihat di matanya. Ia mengusap kepala bayi dengan lembut, mencoba menenangkan diri. Bayangan lilin menari di lantai, tapi kosong di bawah bayi, menimbulkan aura misterius yang membuat udara terasa dingin. Kabar tentang bayi tanpa bayangan menyebar cepat ke seluruh kerajaan. Beberapa percaya ia pertanda malapetaka, sebagian lagi menganggap anugerah. Tidak seorang pun berani menatapnya terlalu lama, seolah ada aura tak kasat mata yang menahan pandangan mereka. Suasana di pasar menjadi tegang, bisikan dan tatapan cemas tersebar di antara kerumunan. Tetua kerajaan berkumpul di ruang gelap, beberapa memohon doa, sebagian lagi membicarakan kemungkinan pengasingan. Diskusi berlangsung penuh ketegangan. Suasana malam terasa berat, angin malam meniup tirai, bayangan lilin menari di dinding, menambah ketegangan yang menyelimuti seluruh istana. Putri tumbuh menjadi anak kecil manis dengan mata bening. Saat ia berlari di halaman istana, tanah di bawahnya tetap kosong. Anak-anak lain menjauh, meninggalkannya sendiri. Ia menatap mereka sedih, namun ada rasa penasaran yang tetap menyalakan matanya. Kadang, ia bermain di taman istana sendiri. Hewan-hewan menatapnya ragu. Hewan itu semua lalu menjauh, seakan merasakan aura misteriusnya. Angin membawa daun-daun jatuh di sekitarnya, seolah menyambut atau memperingatkan, menambah rasa sepi dan kesendirian yang ia rasakan. Dari jauh, penjaga taman memperhatikan Putri dengan mata terbelalak, ragu apakah ia manusia biasa atau makhluk yang lain. Di ruang pribadinya, Putri menatap cermin raksasa leluhur. Ia cantik, tapi di balik tubuhnya tidak ada bayangan. Ia menempelkan tangan di kaca, wajah termenung, mencoba mencari jawaban yang tak muncul. Cahaya lilin menari di wajahnya. Bayangan-bayangan kecil menambah kontras kekosongan di bawahnya. Dalam keheningan, ia mendengar bisikan samar seakan cermin memanggilnya, membuat bulu kuduk merinding. Angin malam masuk lewat jendela, membawa aroma bunga istana seakan menenangkan sekaligus mengingatkan bahwa ia berbeda. Seekor burung hantu terbang di luar jendela. Matanya menatap Putri seakan mengerti rahasia yang tak terucapkan. Suatu malam, Putri bertanya kepada ibunya, "Mengapa aku tidak punya bayangan?" Sang ratu terdiam, air mata menetes di pipinya. Ia memeluk putrinya erat,
menahan duka yang tersimpan selama bertahun-tahun. Hening memenuhi ruangan, hanya suara lilin berderak dan angin malam terdengar. Angin malam meniup tirai. Bayangan bergerak perlahan, menambah suasana misterius dan melankolis. Putri menyentuh tangan ibunya, merasakan kehangatan sekaligus kekosongan yang menggelayuti dirinya. Seekor kucing hitam melintas di ambang jendela, matanya bersinar di kegelapan, menambah nuansa aneh dan misterius malam itu. Putri tumbuh menjadi remaja jelita, cantik sekali dia seperti ibunya dahulu. Ketika seusia dia, elegan dan nampak sangat dewasa. Setiap malam, ia berdiri di balkon, menatap bulan purnama, bisikannya tenggelam dalam angin. Siapa aku sebenarnya? Angin dingin membawa aroma bunga malam, rambutnya berkibar pelan. Ia merasakan kesepian yang mendalam, sekaligus kekuatan misterius yang anehnya menenangkan hatinya. Dari kehauan beberapa penjaga menatap Putri dengan ragu. Mereka terdiam, menyadari aura berbeda yang dimilikinya. Angin malam membuat lampu-lampu balkon bergetar. Bayangan Putri di dinding tampak samar dan terpisah dari tubuhnya. Burung malam terbang melintas, seakan mengiringi kesendirian dan pertanyaan dalam hatinya. Malam gerhana kembali datang. Cermin kuno di kamar bergetar. Permukaannya beriak seperti air. Tiba-tiba dari dalam cermin muncul sosok bayangan hitam menyerupai Putri dengan mata bersinar merah misterius. Putri tertegun, takut sekaligus tertarik pada sosok itu. Angin malam menderu, lilin hampir padam. Bayangan di cermin seolah hidup, bergerak perlahan meniru gerakan Putri. Bayangan menatap Putri dengan intensitas yang menakutkan, namun suara bisikan lembut terdengar memanggilnya. Sosok itu berkata, "Jika kau ingin tahu kebenaran, ikutlah aku." Putri ragu, lalu menyentuh permukaan cermin bercahaya. Tubuhnya tersedot masuk. Raut wajah Putri terkejut, seolah-olah dunia di sekitarnya berubah menjadi hutan magis yang berkilau seperti kristal. Ruang di balik cermin berputar dan beriak seperti air. Bayangan Putri mengikuti dari belakang, menuntunnya melalui lorong cahaya. Angin aneh berhembus, membawa aroma bunga dan daun yang tidak dikenal, menambah rasa dunia asing yang menakjubkan sekaligus menakutkan. Ia jatuh di hutan magis. Pepohonan bercahaya kristal. Bayangan dirinya menjadi penuntun, membimbing langkahnya di dunia baru yang indah tapi asing. Pohon-pohon kristal bergetar saat ia melangkah. Cahaya menyala, padam seiring detak hatinya. Bayangan menoleh dan tersenyum samar, menenangkan Putri sekaligus membuatnya penasaran dengan rahasia dunia ini. Seekor makhluk roh kecil mengikuti dari atas, matanya bersinar, ingin tahu. Putri merasa diawasi, tapi tidak terancam. Kutukan leluhur memisahkan Kitauhar Bajanggan, dunia manusia dan dunia roh retak. Jika kita tidak bersatu, keduanya akan hancur. Putri terkejut, takut, tapi ada rasa penasaran yang menuntunnya. Suara angin membawa gema masa lalu. Bisikan lembut terdengar dari pepohonan. Cahaya hutan berubah mengikuti langkah mereka, seperti lorong magis menuntun Putri. Hutan terasa hidup, burung roh melintas, suara gemericik sungai di udara, menenangkan tapi misterius. Mereka tiba di labirin waktu, gerbang tinggi dengan ukiran jam pasir berputar. Bayangan berkata, "Di sini kau akan diuji. Jika gagal, kau hilang selamanya." Udara berputar, membawa debu kristal berkilau, cahaya lorong menari di wajah Putri. Bayangan mengulurkan tangan, seakan menguatkan Putri sebelum masuk ke labirin. Lorong labirin memanjang di depan,
Dinding bercermin memantulkan versi berbeda dari putri yang menakutkan dan menawan. Di labirin, tubuhnya berubah setiap lorong. Anak kecil, wanita muda, nenek tua, ia tersandung dan menangis putus asa. Bayangan samar menertawakan, menantang putri untuk menemukan jati dirinya. Cahaya lorong memudar dan menyala kembali, mengikuti setiap langkah putri, mempertegas rasa waktu yang kacau. Suara ibunya terdengar samar. "Anakku, jangan menyerah." Putri berdiri kembali, melangkah penuh tekad. Ia tiba di danau luas, memantulkan dua wujud dirinya, putri tanpa bayangan dan sosok bayangan yang menunggu. Bayangan berkata, "Kau harus memilih, bersatu denganku atau kembali tanpa bayangan dan biarkan kerajaanmu runtuh." Putri menutup mata, mengingat semua yang dicintainya. Ia melangkah ke tengah danau, bersatu dengan bayangannya. Ledakan cahaya menyilaukan dunia roh. Kaja mereda di istana, rakyat menatapnya terpesona. Bayangan kini mengikuti setiap langkahnya. Matanya bersinar perak, senyum lembut namun kuat. Ia bukan lagi sekadar putri, melainkan ratu yang menemukan dirinya. Kadang, untuk menemukan diri sejati, kita harus berani menatap sisi tergelap dari diri kita sendiri. Like and subscribe for each you. Like and subscribe.